Tujuan kesini ingin mencari sebelumnya kami kesini kemarin kami sudah melakukan observasi di pasar Bungawani karena ingin mencari permasalahan yang terjadi di pasar Bungawani. Jadi kami menemukan banyak permasalahan. Yang pertama itu seperti parkiran. Jadi di bawah itu memiliki parkiran yang luas, tetapi banyak pengendara yang mengaturnya di pertokoan, jadi itu mengakibatkan kemacetan untuk pengendara lainnya. Yang berikut itu penjual sayur, penjual hewan itu terkadang ada yang jual di badan jalan dan di depan parkiran. Penjual sayur. Yang berikut itu pedagang ikan, ada yang menjualnya itu dalam pasar, ada yang di depan pertokoan, ada juga kemarin yang tempat pedagang ikan itu ada malu bilang ada pedagang ikan yang namanya sudah tercantum di sepeda dan ada yang belum itu tuh mereka tuh menjual ikan tuh di sembarang tempat, tidak pada tempat yang sudah ditentukan. Terus yang berikutnya itu sampah di pasar Bungawani itu sangat memprihatinkan karena membuangnya sembarang sampai ke arah pantai. Terus yang berikutnya itu tuh yang di lantai 2 itu tidak digunakan. Jadi kami kesini ingin mewawancarai Bapak tindak lanjut untuk pasar Bungawani itu untuk kedepannya bagaimana dengan permasalahan yang ada. Sudah, gitu, oke. Saya coba jawab, kalau ada terlewatkan, tolong disampaikan. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama dengan yang ketiga itu kayaknya sama, jawabannya sama. Kalau soal parkiran, itu mungkin ada bisa langsung koordinasi dengan Dishub, Dinas Perhubungan, karena yang mengatur soal parkir itu mereka. Tetap koordinasi dengan kami dalam pelaksanaan tugas, tapi untuk kesehariannya mengurusi parkiran itu Dinas Perhubungan. Terus masalah bilang pedagang hewan yang mana? Ayam. Kalau untuk ayam, kami memang arahkan di situ karena tempat khusus untuk jual ayam tidak. Di bawah itu cuma ada tempat khusus untuk jual daging sapi. Lihat dia itu sapi kan dia terpusat di situ. Nah, kemudian masalah sampah, kalau sebelumnya saya mau tegaskan bahwa kami di sini cuma mengurusi dalam pasar, bukan di luar. Termasuk yang ada yang tadi parkir di depan pertokoan itu saya tidak lupa. Kalau mengenai sampah dalam pasar, kami urus. Dan kalau sampah di pantai, tidak urusan dia. Kalau sampah di dalam pasar, sebelum kalian datang ini ada satu kelompok yang datang menanyakan hal yang sama. Coba saya bertanya tadi, kalian turun ke sana itu jam berapa? Kami tugas pertama itu mengobservasi pasar dari pertama terlihat. Jadi satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada teman-teman yang turunnya pagi, ada yang siang, ada yang sore. Jadi masing-masing kelompok. Jadi selama masing-masing kelompok itu setiap kali ke bawah kita pasti menemukan permasalahan yang sama. Iya, permasalahan yang sama. Kamu pernah turun malam tidak? Untuk malam tidak. Belum. Sampah di bawah pus dalam pasar itu disapu pada saat malam hari. Kalau kalian turun pagi, siang, sore, itu orang masih beraktivitas kan tidak sopan bersama. Mereka itu sapu oleh petugas di bawah yang mereka sepakati sendiri, disapu ketika malam hari. Jadi kalau kalian kesana malam, mungkin kalian tidak menemukan sampah di sekitar pasar, kecuali di bak sampah. Kemudian yang lantai 2, kalau kalian bilang banyak tidak terpakai, iya kami akui banyak tidak terpakai. Karena kami itu selalu menghimbau dan mengajak pedagang itu untuk pakai di atas, tapi tidak mau. Dengan alasan sepi. Jadi tidak memaksa. Karena untuk pakai tidak pakai itu kembali pada penggunanya. Kalau pakai tidak pakai itu hak mereka. Kami tidak hak untuk paksa mereka untuk pakai.
Tetapi kalau kalian ke sana jam 6 itu lantai 2 itu dipakai oleh pedagang sayur dari mama-mama yang dari Purworejo, dari Wonosalam. Jadi kalau kamu ke sana sekitar jam 10, pasti situ banyak sampah sayur. Betul tidak? Betul. Itu hasil atau sisa jualan mama-mama yang jualan sayur. Kemudian sampah itu disapu ketika malam hari. Dan sudah, kira-kira apa lagi yang saya terlewatkan? Jadi di cerita ya kayak ibu sebelumnya di sini juga yang datang itu pernah turun bersih-bersih di bawah khususnya di pasar ikan dan sayur kesini lah Iya. jadi sampai waktu kamu ke situ terlalu banyak sampah-sampah yang kayak menumpuk setiap hari sampai udah lama tidak terbersihkan. Iya. Jadi bau sekali yang kami bersih. Baru pas kami bersih nih dari pedagangnya bilang lagi ke kami begini, percuma saja kamu bersih-bersih begini, nanti kami juga buang di tempat yang sama. Karena yang bagian angkut sampahnya itu mereka bilang angkut hanya di badan jalan, sedangkan yang di dalam pasar tuh mereka tidak angkut. Itu yang kami alami sendiri yang dilontar. Pembicaraan yang dilontar oleh para pedagang yang Iya. ada di situ. Nah, itu mereka bilang sendiri. Iya, mereka yang Permasalahannya di situ. Sampah di dalam pasar, di bak sampah itu terkadang itu 3 hari sekali. Apalagi kalau itu diangkut itu 3 hari sekali. Jadi menumpuk. Dan kemudian yang buang sampah di bak sampah itu dalam pasar bukan cuma pengguna pasar, masyarakat luar juga buang di situ. Kami tidak bisa jaga 24 jam. Memang kayak orang kami tidak jaga. Sedangkan pasar itu tidak kota, itu semua orang bisa bebas masuk keluar jam berapa itu. Nah, itu yang salah satu permasalahan kita. Terus masalah pedagang ikan yang ada tadi juga pedagang ikan di luar, nah, mungkin beberapa waktu ini ada beberapa baca berita. Nah sekarang ini kemungkinan besar itu kan properti ada setiap hari. Jadi sudah tidak ada lagi ikan yang dijual di luar. Semuanya itu di dalam area pasar. Kalaupun di luar area pasar ikan itu sekitar itu juga tidak ada yang sampai ke jalan. Oke, kira-kira lagi? Ya, siapa lagi? Solusi ya sama-sama mengimbau supaya pedagang tetap berjualan di area yang difasilitasi, sama-sama jaga kebersihan, nanti terus semakin tertib lagi penjagaan penertiban di luar pasar, sehingga tidak ada pedagang yang jual di luar pasar. Apa lagi? Tadi teman-teman nanya untuk solusi nih, Pak bilang menghimbau. Jadi kalau sekedar menghimbau dan mereka tetap begitu saja, apakah tetap menghimbau terus sampai ada hal lain yang membuat pemerintah berubah yang sekalinya ada tindakan? Kalau sekedar menghimbau pasti ya orang kita kalau sekedar ngomong ya begitu saja. Oke, kalau soal menghimbau atau sanksi ada tanya kok. Kalau untuk sanksi kami tidak ada aturan. Berikan sanksi harus ada. Kami tidak. Dan selama ini kayak berkata itu pakai hati. Pendekatan hati sama keluar. Kalau ada yang minta sanksi kami bisa kasih. Kecuali yang jual di luar itu berpengalaman. Yang tetap menghimbau. Kalaupun tindakan, kita sama-sama bersihkan. Nah, pertanyaannya saya sekarang begini, yang kalian turun kerja bakti itu, mereka tanggapan seperti itu, mereka bahkan bantu saja tidak tuh? Tidak. Sudah sakit perlu lanjutkan lagi, kayak sudah tahu sendiri. Ya. Seperti itu keadaan di lapangan. Jadi yang kita harapkan yang terbaik itu sama-sama kita harapkan kita bisa yang terbaik. Terkadang di lapangan itu selalu ada hambatan yang tidak bisa selesai. Seperti itu. Nah, terakhir permintaan saya, kalian datang ini kan dengan permasalahan wawancara.
saya minta juga hasil dari kalian susun ini apa? Setelah kami membuat yang dari pertama, yang tulis pertama masih video, kami sudah buat video, kami sudah edit semua. Ya. Terus Pak bilang yang kedua tugas turun di wawancara di sini. Nanti kalau memang semuanya sudah dapat dia punya permasalahan, nanti baru kami cantum solusinya, kami buat dalam sebuah laporan. Nah, itu yang saya minta. Laporan itu kalian kasih juga ke sini. Iya, Terima kasih Pak sudah meluangkan untuk kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Flores khususnya program studi akuntansi semester 2.